Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Baik, di hari ini kita akan membahas tentang indahnya kalimat thayyibah. Jadi di sini kita akan membahas tentang kalimat thayyibah. Yang pertama itu subhanallah, masya Allah, dan Allahu akbar. Kita akan membahas tentang pengertian dari ketiga itu, lalu kapan waktu pengucapan yang tepat dalam mengucapkan ketiga kalimat tersebut, lalu apa hikmah dari kalimat tersebut. Nah, langsung saja kita ke pengertian kalimat thayyibah. Jadi, kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik, sopan, dan mengandung perbuatan ma'ruf serta mencegah dari kemungkaran. Contohnya kalimat subhanallah, masya Allah, dan Allahu akbar. Jadi kalimat subhanallah disebut juga sebagai bacaan tasbih. Zat yang paling suci di alam semesta ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang memiliki segala kesempurnaan, suci dari segala bentuk kemusyrikan dan kekurangan. Lalu pengertian dari kalimat subhanallah. Nah, yang mempunyai arti maha suci Allah. Secara bahasa, ungkapan subhanallah berarti aku mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Sayyidina Aisyah dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa orang Arab ketika mendapati sesuatu yang tidak mereka inginkan dan mereka berkeinginan untuk mengagungkan Allah, maka mereka mengucapkan subhan atau subhanallah. Oleh karena itu, ketika seseorang menyaksikan atau mendengar sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah, maka seseorang dianjurkan untuk mengungkapkan kalimat subhanallah atau maha suci Allah. Lalu kapan waktu yang tepat dalam mengucapkan kalimat subhanallah? Waktu yang tepat dalam mengucapkan kalimat subhanallah yaitu ketika kita keheranan terhadap sikap, misalnya terlalu kaku, terlalu aneh. Nah, yang kedua, keheranan ketika ada sesuatu yang besar terjadi, misalnya melihat kejadian yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW terkadang tersentak bangun di malam hari karena keheranan melihat sesuatu yang turun dari langit. Lalu beliau mengucapkan kalimat subhanallah. Nah, untuk hikmah dalam mengucapkan kalimat subhanallah itu adalah mendapatkan pahala dari Allah, membuat kita semakin dekat dengan Allah, makin dicintai Allah karena ucapan subhanallah. Nah, subhanallah merupakan salah satu kalimat yang dicintainya, mempertebal keimanan kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari perbuatan syirik. Lalu pembahasan yang kedua, yaitu pengertian dari kalimat masya Allah. Nah, kalimat masya Allah yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala telah berkehendak akan hal itu, diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan. Lalu selanjutnya, waktu yang tepat dalam mengucapkan kalimat masya Allah. Waktu yang tepat dalam kita mengucapkan kalimat masya Allah itu ketika kita melihat bangunan yang indah, contohnya terus prestasi yang membanggakan, fisik yang kuat, melihat keindahan pemandangan alam, orang yang cantik ataupun tampan juga termasuk untuk dalam pengucapan atau dalam waktu pengucapan kalimat masya Allah tersebut, serta mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah dan karomah. Lalu hikmah dalam mengucapkan kalimat masya Allah diungkapkan untuk menunjukkan kekaguman seseorang atau kejadian. Nah, jadi dalam hal ini digunakan sebagai ekspresi penghargaan sementara
dalam waktu yang sama juga sebagai pengingat bahwa semua pencapaian bisa terjadi karena kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga yaitu Allahu Akbar. Pengertian dari Allahu Akbar itu adalah Allah Maha Besar. Allahu Akbar disebut juga dalam bacaan takbir. Nah, maksudnya tidak ada yang melebihi kebesaran Allah, sesuatu yang menurut pikiran manusia tidak mungkin terjadi, bisa jadi itu bakalan terjadi karena kehendak dari Allahu Akbar. Lalu waktu dalam pengucapan yang tepat untuk kalimat Allahu Akbar adalah waktu yang tepat itu ketika contohnya azan, iqomah, sholat, zikir setelah selesai mengerjakan sholat 5 waktu pada malam takbiran dan peristiwa yang luar biasa. Lalu hikmah dalam pengucapan kalimat Allahu Akbar ialah hikmah membaca kalimat thayyibah Allahu Akbar adalah selalu mengingat kebesaran Allah dan terhindar dari sifat sombong. Baik, pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan dari awal sampai akhir bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.